Pagi menyinari ufuk timur Indonesia, sinar fajar yang Tuhan berikan hari ini luar biasa. Alam ini cerah karena ada seorang anak dari negeri ini dalam PSU Papua. Saya yakin semua masyarakat yang ada di satu kota 8 kabupaten akan berbondong-bondong datang ke TPS untuk menyalurkan aspirasi mereka, akan menyalurkan hak politik mereka selama 104 kampanye kita turun di satu kota dan 8 kabupaten. Mereka telah mendengar program-program visi misi dari kedua pasangan calon. Pasti masyarakat akan melihat dari sejumlah pemilih akan melihat siapa yang terbaik di antara yang baik ini. Karena Papua merindukan seorang pemimpin. Saya berdoa supaya ini adalah PSU yang terakhir. Jangan lagi ada PSU lagi. Tapi kalau PSU ada lagi, BTM tetap gubernur Papua. Amin. Tidak, saya nggak bohong. Karena hati masih, suara Tuhan adalah suara rakyat. Itu yang saya mau katakan. Semua merindukan itu. Dan pesan saya kepada para penyelenggara di tingkat provinsi, kabupaten kota, dan kecamatan, mari bekerja dengan jujur, adil, supaya pelaksanaan ini berjalan dengan baik, aman, lancar, dan sukses mengikuti aturan-aturan PKPU yang bersangkutan. Itu harapan saya. Saya juga harapkan tingkat partisipasi pemilih di Papua ini bertambah. Itu harapan saya. Apalagi di kota ini adalah pemilih yang cerdas. Itu harapan saya. Dan terima kasih kepada Tuhan Yesus, hari ini cuaca yang cerah. Amin. Biarlah kecerahan ini akan memberi cerah dan harapan untuk Papua ke depan. Amin. Dan juga kepada aparat keamanan, mari kita jaga pelaksanaan PSU ini aman dan lancar. Dan tidak ada intimidasi, tidak ada teror. Inilah pesta, ini pesta demokrasi. Ini pesta demokrasi biar rakyat dengan sukacita, dengan senang hati bergembira untuk memilih pemimpinnya 5 tahun ke depan. Saya kira begitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Target saya adalah 65% kemenangan. Jauh lebih tinggi dibandingkan yang kemarin berarti ya, Pak? 2 kali lipat. Ya, itu berdasarkan hasil survei saya terakhir. Begitu. Saya bicara fakta. Hari ini ada quick-count langsung muncul di TV nasional. Ya, dari 400 TPS yang ada di Papua. Begitu. Jadi jangan orang langsung
belum hitung sudah menyampaikan hasil. Astagfirullahaladzim. Kita boleh sabar dulu. Ya begitu. Ya toh jangan mengorbankan dana, fisik, pikiran, itu yang saya alami. Tapi kita dengan sukacita sebagai orang beriman, ya mengikuti tahapan-tahapan yang telah. Ini kan aturan yang kita harus ikuti dengan baik sampai selesai. Begitu. Ada badai, ada gelombang, dan lain-lain, kita pelan-pelan ikuti. Ada lagi yang dia pelan-pelan begitu. Ojek ke susu. Saya kira ada lagi pertanyaan. Apa langkah-langkah yang Bapak lakukan untuk mengawasi atau memantau jalannya PSU hari Oh ini? iya, betul sekali. Ini pertanyaan yang bagus. Saya telah menurunkan para saksi-saksi saya dan juga pemantau dan relawan untuk mengawasi setiap TPS. Itu ada 6 orang. Ya, ada 2 di dalam dan juga ada yang di luar untuk memantau dengan memakai alat kamera untuk merekam semua gerakan-gerakan yang dilakukan dalam TPS tersebut. Begitu. Yang dia melakukan namanya sebagai istri, teman cerita, teman berbicara, teman saat beliau tidak bisa mendapatkan jalan keluar pasti cerita dengan istri. Dan keluarga itu menjadi bagian paling terpenting sekali. Kalau suami sukses, orang tua dan anak-anak sukses, pasti menjadi satu kebanggaan. Tetapi dengan tetap mengandalkan Tuhan dan Tuhan. Amin.